Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kabar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 347 bertepatan dengan bab ke 1651. Tepat pada saat ini Yi Chen sedang berkeliling di jalanan Osaka. Kepergian kali ini dia tetap tidak membiarkan Chen Jekai dan yang lainnya untuk mengikutinya. Alasannya adalah dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk langsung menangani 3 ninja yang tersisa yang mengikuti dirinya itu. Karena Osaka sudah menjadi perhatian terakhir pada perjalanan bisnisnya ke Jepang. Oleh sebab itu, dia ingin segera menghabisi 3 bayangan yang mengikutinya agar dia dapat segera bergegas pergi ke Kyoto. Dia sengaja mengumpan Kobayashi Masaki bertiga agar pergi di pusat kota yang ramai. Dia bersiap-siap untuk mencari sebuah tempat yang cocok untuk turun tangan. Tetapi yang tidak diduga adalah 3 orang yang terus-terusan mengikutinya secara diam-diam dari 2 atau 300 meter itu ternyata mendadak memutar arah dan berjalan pergi. Ichen pun tidak dapat menahan dirinya dan diam-diam berpikir, apa yang terjadi dengan ini? Mereka tidak mengikutiku lagi. Apakah ternyata menyadari sesuatu? Tetapi tidak seharusnya aku hanya seorang diri, juga tidak menunjukkan niat untuk menyerang, bahkan selalu bersikap tidak tahu menahu apapun di hadapan mereka. Mereka tidak memiliki alasan untuk menyadari sesuatu yang janggal. Apa ternyata mereka memiliki alasan yang mendesak, atau juga apakah Takashi Machi itu sudah menyerah untuk menyuruh mereka mengikutiku? Berpikir sampai di sini, Yichen menghela napasnya dan membalikkan badannya, dan sebaliknya dia mulai mengikuti ketiga orang itu. Dia tidak ingin menyisakan sedikit pun ancaman yang tersembunyi untuk dirinya sendiri. Apalagi beberapa ninja ini sudah mengikutinya untuk waktu yang lama. Jika dirinya melepaskan begitu saja, siapa yang tahu nantinya mereka akan kembali dan membunuhnya. Bahkan siapa yang tahu setelah dirinya meninggalkan Jepang, apakah mereka akan mengikutinya ke kota Jinling dan mencari masalah dengannya. Di kota Jinling ada istrinya Xiaochuran. Itu adalah titik lemahnya sendiri. Bagaimanapun tidak boleh membiarkannya jatuh ke dalam ancaman. Oleh sebab itu, hari ini dia pun akan menghabisi ketiga orang itu. Tidak pernah terpikirkan oleh Kobayashi Masaki bahwa Yichen malah akan mengikuti mereka. Dia selalu merasa kalau seharusnya Yichen tidak menyadari keberadaan mereka, sehingga saat ini dia melaju pada sepanjang jalan menuju ke arah hotel sambil membawa 2 adik seperguruannya. Saat ini langit sudah gelap, sudah tidak mungkin menggunakan kereta api laju dan pesawat terbang jika ingin pergi ke Tokyo dari Osaka. Oleh sebab itu, metode yang paling bagus adalah mengendarai mobil di sepanjang perjalanan. Jika mobil melaju dengan cepat, maka dapat mencapai Tokyo dalam 5 atau 6 jam. Oleh sebab itu, mereka ingin kembali ke hotel untuk mengambil mobil. Setelah itu berangkat dengan kecepatan tertinggi ke Tokyo. Sepanjang perjalanan, ketiga orang itu berjalan dengan sangat buru-buru. Dengan segera mereka tiba di hotel. Di depan pintu hotel, Kobayashi Masaki memberikan perintah dengan mengatakan, saudara, kamu kembali ke kamar bersamaku dan untuk mengemas barang. Saudara ketiga, kamu pergi ke garasi bawah tanah untuk mengambil mobil. Lalu tunggu di depan gerbang hotel. Kami akan segera turun ke bawah dan berkumpul denganmu. Baik, saudara ketiga. Mengangguk-anggukkan kepalanya, ketiga orang itu membagi 2 jalan. 2 orang naik ke lantai atas menggunakan lift dan kembali ke kamar untuk mengemas barang berharga dan peralatan. Mata-mata 1 orang lainnya pergi ke garasi lantai bawah tanah menggunakan lift untuk mengambil mobil. Begitu Kobayashi Masaki masuk ke dalam lift,
Dia pun segera menelpon dan melapor kepada Takashi Machi. Begitu teleponnya tersambung, dia bergegas berkata dengan penuh hormat, "Tuan Takashi, 5 menit lagi kami akan memulai perjalanan kembali ke Tokyo. Perkiraan dapat sampai dalam 4 jam lebih. Pada beberapa jam ini aku mohon kepada Anda untuk berdiam di rumah dan jangan pergi sembarangan. Kita bahas lagi segalanya setelah kami tiba." Taksimachi berkata dengan sedikit gelisah, "Kobayashi, barusan aku dengar dari orang, katanya teknik dari pihak lawan sangat keji, bahkan racun sarin sudah tidak mempan. Sialan, dia benar-benar adalah orang gila. Sekarang aku sangat takut kalau mereka akan turun tangan terhadapku. Kalau keluarga Kobayashi, kalian masih memiliki beberapa banyak pendekar di Tokyo. Segera minta mereka semua datang ke rumahku untuk melindungiku." Kobayashi Masaki berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Takashi, saat ini kami sudah tidak memiliki beberapa pendekar yang dapat digunakan di Tokyo karena tenaga manusia yang tersisa semuanya sudah diutus ke Kyoto sedang mengawasi itu Nanaku. Apakah aku perlu menghubungi mereka agar mereka segera kembali juga?" Takshimachi merasa ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu dia segera berkata, "Tidak perlu, biarkan mereka di Kyoto saja. Asalkan mereka dapat mengontrol itu Nanaku, maka aku masih memiliki kesempatan untuk mediasi dengan itu Yukiko. Tidak boleh meletakkan telur di dalam satu keranjang yang sama." Kobayashi Masaki langsung menuturkan, "Baik, kalau begitu kami bertiga akan kembali dulu. Kami pasti akan menjamin keselamatan Anda." Di saat yang sama, saudara ketiga Kobayashi Masaki juga sudah keluar dari lift lantai bawah tanah kedua. Dia berlari di sepanjang perjalanan ke depan mobil. Baru saja dia membuka kunci mobil dan bersiap-siap masuk ke dalam mobil, mendadak dia merasakan sebuah tenaga besar yang langsung mencengkram lehernya dengan erat dari belakang. Segera setelah itu dia mendapati seorang sedang menodongkan pisau shuriken pada lehernya dengan erat. Selain itu, dia kenal dengan pisau shuriken ini. Itu adalah milik adik seperguruannya, Kobayashi Aota. Diam-diam dia berpikir di dalam hatinya dengan resah. Apakah ternyata orang inilah yang membunuh adik seperguruannya? Dia amat terperanjat dan melontarkan, "Ampuni nyawaku kakak besar, jangan membunuhku." Ichen berkata dengan suara yang dingin, "Jika ingin hidup, lakukan apa yang aku katakan." Dia bergegas menganggukkan kepala bak sedang menumbuk bawang putih. "Aku akan mendengarkan Anda. Mohon Anda untuk tidak gegabah. Pisau shuriken ini sudah diolesi dengan racun, meskipun hanya tersayat sedikit saja juga tidak akan dapat diselamatkan lagi." Pada saat ini juga, setelah Kobayashi Masaki dan adik seperguruannya keduanya membereskan beberapa barang penting dengan buru-buru, mereka pun tiba di lobi hotel menggunakan lift. Mereka bahkan tidak memiliki waktu untuk melakukan check out, hanya ingin bergegas masuk ke dalam mobil dan kembali ke Tokyo. Tepat ketika keluar, mereka malah menyadari kalau mobil tidak menunggu di sini. Sesekali Kobayashi Masaki mengumpat, "Sialan, saudara ketiga berdebah itu. Apa yang dia tunda-tunda? Telepon dia." Adik seperguruan kedua segera mengeluarkan telepon genggamnya dan meneleponnya. Dia membuka mulut dan mengumpat, "Saudara ketiga, apa yang kamu lakukan? Kenapa masih belum keluar?" Di bawah perintah Hichen, adik seperguruan ketiga membuka mulut dan mengatakan, "Saudara kedua, tepat satu ban yang kempis. Aku rasa ada bagian yang berlubang dan membocorkan angin. Dengan perlahan-lahan, aku sedang bersiap-siap untuk mengganti ban cadangan. Bagaimana kalau kamu turun sebentar untuk membantuku?" Sial, saudara kedua membuka mulutnya dan berkata kepada Kobayashi Masaki, "Saudara seperguruan, terdapat sebuah ban yang kemungkinan sudah berlubang. Aku akan pergi dan membantunya untuk menggantinya sebentar." Kobayashi Masaki mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia menuturkan, "Percepat gerakan kalian berdua." Pada garasi bawah tanah, saudara ketiga yang lehernya sedang ditodong oleh Yichen menggunakan pisau shuriken itu pun membuka mulut dan memohon, "Kakak besar, aku sudah menelpon sesuai dengan perintah Anda. Bisakah Anda mengampuni nyawaku?" Yichen tersenyum tipis.
kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan sedikit mengurangi penderitaanmu. Selesai berbicara, tidak tidak menunggunya beraksi, dia tiba-tiba Yi Chen mengeluarkan tenaga pada tangannya. Terdengar suara prak, leher orang itu pun langsung patah, terpelintir dalam sekejap. Dia kehilangan seluruh kesadaran pada seluruh tubuhnya. Dalam detik ini juga dia berubah menjadi sebuah tubuh yang tidak bernyawa. Setelah itu Yi Chen sama sekali tidak ragu-ragu, dia langsung memindahkan mayat tersebut ke sisi mobil. Dia memosisikan punggungnya menghadap ke depan mobil, terlihat seolah-olah sedang memeriksa ban belakang. Dan Yi Chen sendiri, dia bergerak ke belakang mobil dan menyembunyikan keberadaannya. Dia menunggu satu ekor ikan selanjutnya untuk memakan umpan. Saat ini saudara kedua berlari menghampiri dengan tergesa-gesa dikarenakan oleh rasa gelisah. Kewaspadaannya pun berkurang banyak. Dia mendapati saudara ketiga masih berjongkok dan termenung di sisi roda mobil. Dia langsung naik pitam. Dia berlari menghampiri dengan cepat lalu melemparkan sebuah tamparan ke bagian belakang kepala saudara ketiga. Dia mengumpat, "Berdebah, kamu hanya melihat di sini saja. Apakah kamu tidak tahu harus mengeluarkan ban cadangan dan tuas terlebih dahulu?" Selesai melontarkan perkataannya, dia pun mendapati tubuh saudara ketiga sempoyongan tersungkur ke atas lantai oleh satu tamparannya. Saudara kedua mendapati matanya sedang terbelalak, terlihat seperti mati dengan mata yang melotot. Dia pun langsung terkejut setengah mati. Pada saat ini dia sadar kalau mereka tiga saudara seguruan ini sudah diawasi oleh orang. Selain itu, yang mengawasi mereka kemungkinan besar adalah orang yang telah membunuh saudara keempat mereka, Kobayashi Aota itu. Berpikir sampai di sini, dia mengangkat kakinya dan ingin melarikan diri saking terkejutnya. Tetapi ketika dia memutar badannya, mendadak sebuah sosok pria muncul di hadapan matanya. Dengan cepat sosok ini mengulurkan tangannya, satu tangannya lalu mencengkram lehernya dengan erat. Adik seburuan kedua, Kobayashi Masaki itu dalam sekejap tidak dapat bernapas. Namun pada saat ini dia juga berhasil melihat pria yang berada di hadapannya ini dengan jelas. Orang ini bukankah orang Tiongkok yang mereka empat saudara seperguruan ini ikuti sepanjang perjalanan dari Tokyo. Detik ini otak saudara kedua akan segera meledak. Dia amat terperanjat di dalam hatinya. Apakah ternyata orang Tiongkok inilah yang membunuh saudara keempat dan saudara ketiga? Apakah ternyata dia tidak henti-hentinya mempermainkan kita? Tepat pada saat dia sangat terkejut, seberkas senyuman dingin muncul pada sudut bibir Yi Chen. Dia termenung dan mengatakan, "Saudara, kenapa kamu kabur?" Aku Saudara kedua yang lehernya dicengkram itu wajahnya langsung kehijauan karena kehabisan oksigen. Dia ingin berbicara tetapi selain satu kata dia tidak dapat mengeluarkan satu kata lainnya. Dia melihat Yi Chen dengan tatapan mata yang ketakutan, juga memohon. Dia berharap kalau Yi Chen dapat mengampuni nyawanya. Namun Yi Chen malah berkata dengan datar, "Jika orang tidak mencari masalah denganku, maka aku tidak akan mencari masalah dengan orang. Sejak dari Tokyo, kalian beberapa orang mengikutiku sepanjang perjalanan, memata-mataiku, berniat untuk menghabisiku sebelum aku meninggalkan Jepang. Apakah kamu berpikir kalau aku akan melepaskanmu?" Keputusasaan sudah memenuhi wajah saudara kedua Kobayashi Masaki. Yi Chen berkata dengan datar, "Sudahlah, aku tidak akan bertele-tele denganmu." Selesai berbicara, dengan pelan dia mengeluarkan tenaga pada tangannya, lalu terdengar suara prak dari leher lawannya. Orang tersebut juga telah kehilangan nyawanya. Segera setelah itu, Yi Chen memasukkan tubuh saudara kedua dan saudara ketiga semuanya ke dalam bagasi belakang mobil, seolah-olah kedua orang ini sama sekali tidak pernah muncul. Setelah menyelesaikan semuanya ini, Yi Chen mengeluarkan telepon genggamnya. Dia menelepon kepada Chen Jekai, "Suruh bawahanmu untuk membawa mobil pendingin ke depan gerbang hotel."
Kobayashi Masaki yang berada di depan pintu hotel sudah menunggu hampir 10 menit, namun dia masih tidak melihat kedua orang itu membawa mobil keluar. Hatinya sangat gelisah. Meskipun mengganti ban mobil sedikit merepotkan, tetapi dua orang bersama dan sudah begitu lama tidak mungkin belum selesai, bukan? Dia pun mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon kepada saudara ketiga. Tidak ada orang yang menjawab panggilan. Segera setelah itu dia menelepon kepada saudara kedua lagi, tetap tidak ada orang yang mengangkat telepon. Telepon kedua orang itu sama sekali tidak ada orang yang menjawab. Ini benar-benar terlalu janggal. Sejenis perasaan terancam yang sangat kuat mencuat di dalam hati Kobayashi Masaki. Dengan tiba-tiba dia teringat dengan kematian saudara keempat, Kobayashi Aota. Punggungnya pun terasa dingin. Apakah ternyata sekarang telah ada orang yang mengawasi kita? Kalau begitu mungkin saudara kedua dan saudara ketiga telah bertemu dengan hal yang tidak terduga. Berpikir sampai di sini, secara tidak sadar dia memutar badannya. Dia pergi ke bagasi bawah tanah untuk melihat apa yang terjadi. Namun baru berjalan 2 langkah, dia pun langsung terhenti. Jika saudara kedua dan saudara ketiga sungguh telah bertemu dengan hal yang tidak terduga, dengan begitu kemampuan pihak lawan bukanlah sesuatu yang bisa aku hadapi. Tampaknya saat ini hanya bisa mundur dengan segala cara. Berpikir sampai di sini, Kobayashi Masaki yang berpikiran kacau itu membalikkan badannya dan bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi dengan cepat. Dia berniat meninggalkan tempat bermasalah ini terlebih dahulu. Setelah yakin kalau tidak ada orang yang mengikutinya, dia baru memikirkan cara untuk pergi dari Osaka. Namun, tepat ketika ia membalikkan badannya, dia ingin pergi, mendadak dia bertabrakan dengan seorang pria. Dirinya sekarang amat sangat panik. Sama sekali tidak ada sikap tenang dan kewaspadaan seperti biasanya. Dia bahkan tidak melirik pria yang menabraknya itu. Dia meminta maaf sambil menundukkan kepalanya dan berniat untuk bergegas pergi. Tetapi pada saat ini hendak ia merasakan lengannya ditarik oleh seorang itu. Segera setelah itu dia pun mendengar sebuah suara yang tidak asing. "Tuan Kobayashi, kamu begitu terburu-buru ingin pergi kemana?" Di detik Kobayashi Masaki mendengar suara Yichen, sekujur tubuhnya pun bergidik hebat. Dia pernah memata-matai Yichen seketika berada di hotel kota Nagoya. Oleh sebab itu, dia langsung mengenali suara ini. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia pun mendapati Yichen sedang menatapnya dengan senyuman yang memenuhi wajahnya. Kobayashi Masaki bertanya dengan penuh ketakutan, "Kenapa kamu?" Yichen tersenyum dan menanyakan, "Apakah kamu ingin bertanya kenapa aku bisa mengetahui identitasmu, bukan?" Kobayashi Masaki membelalakkan matanya dan menatap Yichen dengan erat. Kamu sudah mengetahuinya?" Yichen mengangguk-anggukkan kepala sambil tersenyum. Dia mengatakan, "Tentu saja aku tahu. Ini tidak mungkin." "Apa yang tidak mungkin?" "Jika ingin salahkan saja kemampuan ninja kalian di Jepang. Sama sekali tidak ada kehebatan setitik pun." Kobayashi Masaki seolah-olah telah disambar petir. Dia melontarkan pertanyaan, "Adik seperguruanku dibunuh olehmu, bukan?" Yichen menganggukkan kepala dengan bangga dan menuturkan, "Tidak salah, aku yang membunuhnya." Sambil berbicara, Yichen juga menambahkan, "Saudara kedua dan saudara ketigamu juga dibunuh olehku. Mayat mereka saat ini tergeletak di dalam bagasi belakang mobil kalian." "Berdebah!" teriak Kobayashi Masaki. Segera setelah itu tiba-tiba sebilah pisau belati terjatuh dari lengan baju sebelah kirinya, kebetulan terjatuh ke tangan kirinya. Kemudian dia mengumpulkan seluruh tenaga pada tangan kirinya. Dia menusukkan ke arah Yichen dengan sekuat tenaga secara mendadak. Yichen melihat gerakannya. Dia tersenyum kecil. Satu tangan masih mencengkram tangan kanannya. Dia mengeluarkan satu tangan yang lainnya secara tidak terduga dan meraih pergelangan tangan kirinya Kobayashi Masaki. Kobayashi Masaki tidak menyangka bahwa kekuatan Yichen sangat luar biasa. Begitu tangan kirinya digenggam olehnya, sekujur tubuhnya pun tidak dapat bergerak. Yichen mendapati wajahnya penuh terkejut. Dia pun berkata sambil tersenyum,
Tuan Kobayashi tidak perlu begitu tegang. Jika kamu menyerah dan tidak memberontak, nanti kita melakukan perjalanan. Aku bisa banyak mengurangi penderitaanmu. Kobayashi Masaki seolah-olah disambar oleh geledek. Dia berkata penuh terkejut, Tuan, aku hanya menjalankan perintah Takashi Machi saja. Dialah yang menyuruhku untuk mengikuti Anda. Mohon Anda mengampuni nyawaku. Jichen tertawa dan mengatakannya, bagaimanapun harus menerima akibatnya jika bergumul keluar. Kamu sendirian yang bersikeras ingin menaruh otak pada pinggangmu jika jatuh. Ingin menyalahkan siapa? Kobayashi Masaki melontarkan, asalkan Anda tidak membunuhku, maka aku bersedia membantu Anda untuk membunuh Takashi Machi, membalaskan dendam Anda. Tidak perlu, Ichan berkata dengan suara yang dingin. Seumur hidupku aku paling tidak suka dengan budak yang mengkhianati majikannya sepertimu ini. Bagaimanapun kamu akan mati. Maka matilah dengan sedikit lebih terhormat dan bermartabat sehingga aku juga bisa dikatakan sebagai seorang pria sejati. Kobayashi Masaki terisak dan berkata, Tuan, bukankah Anda sebuah pepatah di negara Tiongkok Anda yang berbunyi, mati terhormat tidak lebih baik daripada hidup mengenaskan, bukan? Meskipun dijadikan sebagai seekor anjing olehmu, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kematian. Ichan tersenyum datar. Menjadi anjingku, aku masih belum pantas. Selesai berbicara dengan kuat, Ichan menekan denyut nadi pada pergelangan tangan Kobayashi Masaki. Energi dikeluarkan dan melewati pembuluh darah, membuat pembuluh darah di seluruh tubuhnya rusak. Kobayashi Masaki hanya merasa sepasang kakinya mendadak lemas. Segera setelah itu dia pun kehilangan kendali atas sekujur tubuhnya, seolah-olah seluruh energi dari atas kepala hingga bawah kakinya dikuras hingga menjadi kosong dalam sekejap. Dia panik dan tidak tahu kenapa. Ketika dia tahu apa yang harus dilakukan, sebuah mobil kontainer pendingin pun berhenti di tepi jalan. Anak buah Cenjekai berlari turun dari mobil dengan hormat. Dia berkata kepada Ichen, Tuan Muda, apakah Anda memiliki perintah? Ichen tersenyum tipis. Dia membantu Kobayashi Masaki yang lemas untuk berdiri lalu berkata kepada anak buah dari Cenjekai itu, temanku ini sudah kebanyakan minum. Kamu bantu dia untuk naik ke atas mobilmu terlebih dahulu. Dia masih memiliki 2 teman. Nanti aku akan meminta orang untuk mengantar mereka keluar dengan mobil. Orang itu langsung mengerti dan mengangguk, anggukan kepala. Dia meraih Kobayashi Masaki. Dia pun bersiap-siap mengangkatnya ke kursi di sebelah kursi kemudi. Kobayashi Masaki pun terbengong saking terkejutnya. Dia melontarkan pertanyaan, kalian ingin membawaku kemana? Ichen tertawa sambil berkata, lihatlah, sekarang seluruh tubuhmu sudah meleleh menjadi lumpur saking lemasnya. Ini tidak sejalan dengan karakteristik ninja Jepang kalian. Bukankah karakteristik ninja Jepang kalian itu tahan banting dan kokoh bagaikan baja? Nanti setelah membiarkanmu dibekukan di dalam mobil kontainer selama beberapa jam, dijamin kamu bisa mendapatkan kembali kekokohan ninjamu itu. Apa dibekukan? Kobayashi Masaki putus asa dan memohon, Tuan, aku mohon, kenapa Anda kepada Anda? Aku sungguh tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Selesai berbicara, dia pun melihat di sekelilingnya, melihat perjalanan kaki di tepi jalan. Dia berteriak kencang, tolong aku. Tetapi pada detik selanjutnya dia baru sadar kalau tidak hanya sekujur tubuhnya yang tidak memiliki tenaga, bahkan nada bicaranya pun juga berubah menjadi sangat lemah. Meskipun dirinya sudah berteriak sehingga suaranya menjadi serak, namun khawatirnya bahkan orang yang berada di 2 meter jauhnya tidak dapat mendengar suaranya sama sekali. Kali ini Cenjekai juga berlari menghampiri. Dia tiba di hadapan Yichen dan bergegas menanyakan, Tuan Muda, ada masalah apa? Yichen menyerahkan kunci mobil kepadanya dan berkata, masih ada sebuah mobil komersial bernomor 094 di garasi bawah tanah. Ada 2 ninja di dalam bagasi belakang mobil. Kamu bawa mobil itu keluar lalu pergi ke sebuah tempat yang aman bersama dengan mobil pendingin. Kemudian masukkan semua orang yang berada di dalam bagasi belakang mobil itu beserta dengan pria yang berada di kursi sebelah kursi pengemudi itu ke dalam kontainer pendingin. Lalu kirimkan ke
patung es ini ke depan rumah Takashi Machi di Tokyo. Biarkan Takashi Machi yang menerimanya langsung. 5 jam kemudian, langit sudah menerang secara perlahan-lahan. Seberkas cahaya putih mengambang pada ufuk langit Tokyo. Hari yang baru sudah dimulai. Banyak orang sudah bangun dari tidur, namun sangat banyak orang yang sama sekali masih belum tidur. Malam yang baru saja terlewati itu seolah-olah seluruh Tokyo pun diporak-porandakan. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sudah mengerahkan seluruh tenaga, bahkan sudah mengerahkan tenaga bantuan dalam jumlah besar dari beberapa kota kecil di sekitar. Mereka tidak hanya bolak-balik mencari di dalam kota Tokyo, tetapi juga menutup semua jalan keluar Tokyo, melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap mobil yang keluar kota hanya untuk menemukan keberadaan kedua kakak beradik keluarga Su. Dalam semalam saja seluruh Tokyo pun berada di dalam situasi darurat militer total. Media yang cekatan sudah mendapatkan informasi sejak awal dua cucu tertua dari keluarga besar nomor 1 dari Tiongkok sudah diculik di Tokyo. Belasan orang yang ikut telah mati dibunuh. Tingkat ledakan berita seperti ini bisa dikelaskan sebagai sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dulu juga pernah terjadi penyerangan teroris di Tokyo, juga pernah terjadi kasus kriminal yang sangat besar, namun karakteristik yang begitu keji seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Perlu diketahui, keluarga Su adalah keluarga yang paling kaya dan kuat di negara Tiongkok. Mereka berhadapan dengan kasus kriminal yang seberat ini di Tokyo, yang karakteristiknya bahkan telah melampaui kasus penculikan Bill Gates di Tokyo. Orang dari keluarga Su juga sudah mencari semalaman di Tokyo. Kali ini keluarga Su tidak hanya mengarahkan 100 lebih tenaga ahli yang tersembunyi, bahkan Su Saudao juga datang secara pribadi. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sangat menganggap penting kedatangan Su Saudao. Kepala Departemen Kepolisian secara pribadi mengundangnya datang ke kantor kepolisian melaporkan proses investigasi khusus ini kepadanya. Sebenarnya yang disebut sebagai proses investigasi oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo itu adalah membawa Takashi Machi dan Ito Yuhiko semua ke kantor kepolisian untuk diinterogasi saja, karena bagi mereka masing-masing dari dua orang itu memiliki bagian yang mencurigakan. Di samping itu, kedua orang itu saling merasa kalau pasti pihak lain yang dicurigakan di saat yang sama itu merugikan diri mereka sendiri. Itu Yuhiko merasa kalau Takashi Machi pasti ingin memanfaatkan masalah ini untuk mencemarkan keluarga itu, sehingga bisa menjamin tenaga keluarga Su untuk benar-benar memusnahkan keluarga itu. Namun Takashi Machi malah merasa bahwa itu Yuhiko pasti sengaja ingin menjebaknya karena merasa tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan keluarga Su, sehingga dia baru bisa meninggalkan sebuah anak panah ninja dari keluarga Kobayashi pada lokasi. Itu membuktikan kalau dia sedang menjebak, dia ingin melemparkan kesalahan kepadanya. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo juga kebingungan. Bagi mereka, meskipun kedua orang itu tampaknya sama-sama memiliki motif yang pasti, tetapi pihak kepolisian tidak mendapatkan bukti apapun yang meyakinkan. Satu-satunya bukti adalah anak panah ninja yang ditinggalkan di lokasi itu. Memang benar kalau anak panah ninja itu adalah milik keluarga Kobayashi, dan keluarga Kobayashi melekat pada keluarga Takashi. Itu adalah masalah yang diketahui oleh semua masyarakat kelas atas. Tentu saja pihak kepolisian juga sangat paham. Namun kurang lebih bukti ini datang dengan sedikit mendadak, karena lokasi di mana anak panah ninja itu ditemukan tidak ada satupun orang yang terluka oleh anak panah ninja itu. Pembunuh itu begitu profesional dan telah membunuh belasan orang. Tidak ada satupun yang hidup. Kenapa bisa tertinggal sebuah anak panah ninja yang sama sekali tidak digunakan? Kemungkinan besar itu adalah taktik pengalihan yang ditinggalkan oleh pihak lawan. Dengan begitu,
Kepala Departemen Kepolisian pun berkata kepada Su Saudao, "Tuan Su, kami masih perlu terus menggali dan menginvestigasi masalah ini, apalagi susah untuk menjelaskan jika hanya bergantung pada satu anak panah ninja saja. Selain itu, kemungkinan besar ini adalah bom asap yang ditinggalkan oleh pihak lawan untuk membuat kita bingung." Dengan wajah yang menggelap, Su Saudao berkata kepada Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, "Aku tidak peduli apakah bom asap atau bukan. Jika Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dapat menemukan putra dan putriku di dalam waktu 24 jam juga menjamin keselamatan mereka, maka aku dapat tidak menginvestigasi masalah ini di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo lagi. Namun, jika melewati 24 jam atau sesuatu terjadi dengan putra dan putriku, maka aku pasti akan membeberkan masalah ini ke seluruh dunia dan membuat reputasi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo kalian benar-benar hancur." Kepala Departemen Kepolisian pun sakit kepala. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita selanjutnya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.